5 tahun. 5 tahun, Bapak sakit diabetes. Sekarang, ginjalnya mulai bermasalah. Tagihan rumah sakit pun terus berdatangan. Sa, gimana kondisi ayahmu? Tadi ke rumah sakit katanya udah dibawa pulang ke rumah. Sa, gimana sih ceritanya mah ngelamun? Gimana kondisi ayahmu? Dulu kata dokter ayah harus cuci darah rutin, biayanya 2 juta per minggu. Ah, 2 juta, Sa. Emang ayah kamu gak punya BPJS? Ada, cuman buat perawatan tambahan sama obat-obat khusus tetap harus keluar biaya lo, apalagi kalau drop banget pasti tambahannya banyak, biayanya yang keluar. Terus dari kantor ayahmu gak dikasih dana pensiun? Ada, cuman dikasih pesangon pensiun dini dan juga udah habis buat modal usaha yang bangkrut tahun lalu. Ngapain Sa ngelamun mulu? Ini minum dulu. Ya, makasih ya Lu. Kamu udah berapa lama duduk di sini? Dari tadi siang Lu. Kamu bukannya mikir solusi buat keluar dari masalahmu, malah merenung di sini. Ya gimana ya Lu? Orang gaji pas-pasan dan aku berdua nggak punya tabungan sama sekali. Belum lagi sekarang mikirin biaya pengobatan buat ayah. Jujur, aku sekarang ngerasa gagal jadi anak loh. Soalnya orang tuaku kerja cuman buat biayain aku semuanya, tanpa dia mikirin buat dirinya sendiri. Jangan sedih, Sa. Itu semua bukan sepenuhnya salah kamu. Tapi, boleh nggak sih kalau aku tanya sesuatu? Apa? Kenapa dulu ayah kamu nggak pikir dana pensiun yang lebih baik atau investasi jangka panjang yang lebih baik dari itu? Jujur, aku udah sempet nanya, cuman katanya sih masih belum mikirin gitu. Kayak dan juga belum ngerti maksudnya kalau banyak investasi lainnya yang bisa dilakuin gitu. Kalau kamu sendiri, Sa, untuk saat ini kamu udah ada persiapan belum? Jujur belum, karena aku juga masih bingung mau investasi apa. Nah, itu dia masalahnya, Sa. Kamu kan nggak mau kamu kayak ayah kamu sekarang yang nggak punya dana pensiun sama sekali. Maksudnya, jangan sampai nih anak kamu nasibnya kayak kamu sekarang. Oh, berarti aku harus mulai dari sekarang nih. Iya nih harusnya, soalnya nih kebetulan aku juga udah mulai investasi dana pensiun syariah. Kalau kamu tertarik nih, kamu bisa gabung. Nanti aku antarin ke orang yang lebih berpengalaman biar kamu paham. Syariah. Iya, karena aku lihat-lihat nih keluarga kamu tuh orangnya religius, makanya kayaknya sih cocok investasi dana pensiun syariah. Oh, oke deh, boleh. Aku butuh pencerahan nih. Mbak Esa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi pertama, wabarakatuh. terima kasih telah berkunjung ke DPLK Syariah Muamalat, ya, institusi kami. Ya, saya dengan Laude Rizal Adi Krisna, biasa dipanggil Rizal. Ya, saya selaku Business Manager di Regional East di DPLK Syariah Muamalat. Apa sih Pak perbedaan antara dana pensiun syariah dengan konvensional? Seperti itu. Dana pensiun syariah dengan konvensional. Dari istilahnya saja kita bisa melihat bahwa untuk yang syariah itu seluruh prinsip pengelolaan dananya termasuk investasinya itu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Nah, berbeda dengan konvensional di mana tidak ada keharusan bagi sebuah dana pensiun konvensional untuk memenuhi prinsip syariah tersebut. Jadi lebih ke arah pemenuhan prinsip dalam aktivitas penyelenggaraannya. Nah, lebih jauh lagi kita sebutkan bahwa kalau syariah ini dia memiliki sistem perjanjian yang sering kita kenal dengan istilah akad kalau di syariah. Nah, akad di dana pensiun syariah termasuk di kami ya yang paling utama dikenal dengan istilah wakalah bil ujroh. Nah, ini kita detailkan atau bagaimana? Iya, boleh detailkan. Oh, langsung detailkan ya. Iya. Wakalah bil ujroh artinya kalau secara bahasa wakalah ini wakil. Ya, artinya kami selaku institusi DPLK bertindak sebagai wakil dari para nasabah atau peserta kami
ya, yang menitipkan dana pensiunnya di kami. Iya. Kenapa disebut wakil? Karena kami akan menempatkan lagi dana kelolaan ini ke pihak yang memiliki instrumen investasi terkait. Contoh, di kami ada paket yang sebutannya paket A. Paket A ini salah satu instrumen di dalamnya adalah deposito di bank syariah. Nah, ketika ditaruh di bank syariah, artinya peran kami adalah menampung dulu dana iuran, kami sebut setoran itu iuran. Kemudian kami akan tempatkan lagi ke pihak yang memiliki produk deposito syariah. Artinya di bank, begitu ya, bisa bank umum syariah, bisa BPR syariah, ya tergantung pilihan yang memberikan hasil terbaik kepada peserta. Jadi peran kami ada di tengah. Wakalah bil ujroh, ya, artinya kami atas jasa perwakilan tadi, ya, kami mengenakan sejumlah fee. Dimana kalau di istilah syariah fee ini disebut dengan ujroh, begitu ya. Jadi konsep besarnya begitu, mewakilkan dan menerima pendapatan berupa ujroh dari peserta yang menitipkan dananya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Oke, kemudian langsung pertanyaan kedua aja ya, Pak. Boleh. Apa sih Pak tantangan yang dihadapi dana pensiun syariah pada saat ini, Pak? Iya, tantangan yang dihadapi oleh dana pensiun syariah adalah pemahaman dari masyarakat kita yang ternyata belum terlalu optimal tentang konsep syariah sendiri. Negara kita Indonesia tentunya mayoritas penduduknya yang beragama Islam, ya, yang tentunya memiliki kebutuhan terhadap pengelolaan dana secara syariah. Kalau kita lihat dari logika sederhana, harusnya pangsa pasarnya dikuasai oleh lembaga syariah, termasuk dana pensiun juga. Di DPLK harusnya DPLK Muamalat, DPLK Syariah Muamalat sebagai satu-satunya DPLK yang beroperasi secara full syariah di Indonesia, itu menjadi market leader. Kenapa? Karena needs-nya udah banyak gitu ya, pangsa pasarnya harusnya paling besar. Nyatanya ya, masyarakat kita belum sepenuhnya meyakini. Ini fenomena mungkin Mbak sama Mas juga yang Mbak Elsa ya, yang artinya studi juga ya di bidang syariah, melihat fenomena ini. Artinya dari sisi keyakinan masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah ini juga belum optimal. Bahkan kalau kami coba kaji di lapangan, ada masyarakat yang nyata-nyata menolak dan menganggap bahwa konsep syariah ini sebenarnya sama saja dengan apa yang dilakukan di konvensional. Jadi belum memahami sepenuhnya, tapi sudah menutup diri untuk masuk ke pemahaman tersebut. Nah, ini mungkin PR bersama ya. Jadi memang harus ada prinsip dari kami juga ya, selaku pelaku industrinya ya, praktisi, untuk mengedukasi bahwa yang kami jalankan ya memang ini harus diyakini sebagai prinsip syariah yang memang benar laku seperti itu. Berarti ini tantangannya itu adalah kekurangan kepemahaman ya Pak? Ya, dari masyarakat kita ya, Okay. terhadap prinsip syariah itu. Bentar Pak. Boleh. Kemudian yang kedua, terkait syariah juga mungkin yang perlu kita lihat keterbatasan jenis instrumen. Nah, mana kalau di konvensional lebih bervariasi, lebih variatif instrumen yang menjadi pilihan dari nasabah. Ya, tapi kalau di syariah ya, pilihan instrumennya ini relatif lebih sedikit. Sehingga apa? Ketika bicara mengenai kinerja, ya, umpamanya kalau kita lihat karena dia sudah memiliki lebih banyak varian investasi, return yang bisa diberikan juga relatif lebih besar. Ya, akhirnya masyarakat yang tadinya satu ya sudah nggak begitu yakin dengan konsep syariah, kemudian secara rasional melihat return di konvensional. Ya, contoh kita lihat saham lah ya. Saham ini kan merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di kami juga sebagai pilihan. Nah, ketika saham konvensional nilainya, kinerjanya itu naik ya, sedangkan nilai kinerja saham syariah ini katakan di angka di bawahnya mereka, nah ini masyarakat secara rasional akan memilih, berarti yang saham konvensional punya kinerja lebih baik. Padahal itu ujung-ujungnya diakibatkan juga karena keterbatasan saham yang ada di syariah itu. Jadi secara jenis kan ya, kita kan di syariah tidak boleh sembarang saham kita gunakan ya. Ada saham-saham tertentu yang nggak masuk kategori syariah, tentunya kita nggak boleh investment di situ. Sangat prudent, sangat selektif, tentunya harus comply kan begitu ya. Baik, silakan. Mungkin lanjut aja Pak. Boleh, yang ketiga yaitu kan tadi kan ada tantangannya kan ada keterbatasan instrumen ya Pak. Ya. Apa sih Pak dampak yang dirasakan gitu loh Pak sama masyarakat sekitar disebabkan dengan keterbatasan instrumen sendiri itu? Iya. Kalau dari keterbatasan instrumen dan kemudian kan ujung-ujungnya berakibat pada
tidak kurang kompetitifnya kinerja investasi kami di instrumen tertentu ya. Iya. Kalau kita bicara instrumen yang sifatnya fixed income, kita bicara yang sifatnya money market, yang konservatif seperti deposito syariah, di sisi ini alhamdulillah kita malah lebih unggul dari benchmark di konvensional. Tapi ketika bicara instrumen yang sifatnya pasar modal seperti saham tadi, tentunya secara varian investasi di syariah lebih sedikit, akhirnya, dan mungkin Mbak Elsa juga tahu ya bahwa yang dominan di sisi saham konvensional ini kan rata-rata saham lembaga bank konvensional Iya. yang mengenerate return paling besar gitu ya. Artinya kita nggak mungkin berinvestasi di situ, betul kan ya? Iya. Artinya secara logika ya pasti nanti nilai kinerja investasi saham syariah akan berada di bawah angka saham konvensional. Iya. Tapi lagi-lagi balik ya, ketika kita bicara konteksnya dana pensiun, ternyata pada prakteknya mayoritas peserta kami justru menginginkan instrumen investasi yang sifatnya tidak agresif seperti saham. Nah ini juga mungkin satu hal ya. Kenapa? Karena mindset orang kebanyakan pensiun ini jangka panjang harusnya aman. Iya. Begitu kan ya. Begitu, Artinya betul. secara risk appetite, secara risk profile ya, mayoritas orang kalau di kami kurang lebih 70% itu lebih prefer instrumennya yang sifatnya aman atau bahkan paling tinggi moderat lah. Untuk ke saham sebenarnya mereka juga ada selektif. Oh, jangan-jangan nanti ketika pensiun uang saya bukannya tumbuh malah ada resiko turun nilainya. Iya. Nah, jadi ini satu sisi yang bisa kita anggap sebagai keuntungan juga di industri dana pensiun. Ya, begitu. Strategi apa sih Pak untuk bisa mengembangkan dana pensiun ini tuh Pak? Iya, strategi yang paling dasar yang harus kami lakukan karena PR-nya sebenarnya adalah pemahaman, Mbak. Sama dengan konsep syariah tadi, tentunya kalau kita bicara produk keuangan, Mbak Elsa tahu ya. Kalau kita ngomong perbankan pasti udah terbayang kan, tabungan, giro, deposito, ya mungkin dari kita kecil juga produknya udah terbayang lah ya. Kalau kita bicara asuransi, ya asuransi juga mungkin pemahaman lebih menempel di kepala kita ya. Oh kalau kenapa-napa nanti asuransi yang cover. Ya tapi kalau kita bicara dana pensiun, emang dana pensiun ada lembaganya ya? Jangan-jangan itu taspen, iya kan? Jangan-jangan itu hanya untuk PNS. Nah, rata-rata pemahaman basic ini yang masih perlu kami bangunkan awareness-nya gitu ya. Karena masyarakat dengar DPLK, apa tuh DPLK? Saya baru hari ini dengar DPLK. Jangan-jangan Mbak Elsa juga karena mau kesini baru tahu DPLK itu apa ya. Nah, jadi karena memang tingkat literasi masyarakat terhadap dana pensiun ini bukan cuma yang syariah ya, yang umum juga masih relatif rendah, maka tantangan terbesarnya adalah melakukan peningkatan angka literasi itu. Ya, jadi strategi kami yang paling pertama sebelum melakukan penetrasi pasar dari sisi penjualan produknya secara langsung, itu membangun awareness-nya. Dan ini jadi misi langsung dari OJK kepada kami. Dan OJK juga aware. Artinya apa? Kami diberikan target. Angka literasi ini dari tahun ke tahun tidak boleh turun, tidak boleh stagnan, harus naik. Karena targetnya sebelum nanti menjual produknya sebenarnya pahami dulu. Ya masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup mengenai apa itu dana pensiun dan seberapa penting mereka memiliki dana pensiun. Nah, baru dari situ nanti akan masuk pada oh iya pakai apa nih kalau kita mau menyiapkan dana pensiun, baru masuk produknya ada di kami. Jadi yang kami lakukan strategi basicnya dalam hal pemasaran justru mungkin sekitar 40-30% bahan tayang presentasi kami itu arahnya kepada literasi dan edukasi. Nah, jadi tidak langsung menjual produk secara perannya OJK Pak dan lembaga keuangan untuk memperkuat regulasinya serta inovasi produk investasi syariah itu sendiri Pak. Oh, baik. Peran dari OJK. Ya, OJK dan lembaga keuangan. Baik. Kalau dari sudut pandang kami ya dari sisi industri tentunya peran OJK sangat dibutuhkan ya. Karena ibaratnya payung regulasinya ada di mereka ya. Iklim regulasi yang mendukung supaya industri ini bisa tumbuh tentunya ada di OJK sebagai regulator kan begitu ya Pak. Seberapa mendukung sih gitu ya regulasi dari OJK terhadap pertumbuhan industri dana pensiun syariah kan gitu ya. Kalau dibilang mendukung, alhamdulillah sudah cukup selaras. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peraturan OJK nomor 33 tahun 2016 ya, OJK 33 tadi sudah mengatur khusus mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi payung hukum tersendirinya ya. Bayangkan dana pensiun ini ada termasuk kami ya, ini pionir
muamalah punya DPLK starting tahun 97. Nah, 97 begitu ya, sampai sekarang udah 30 tahun lebih. Ya, 30 tahun lebih. 2016 itu peraturan OJK dalam bentuk tadi ya, POJK 33 2016 baru keluar secara spesifik, ibaratnya mengesahkan bahwa ada loh dana pensiun yang dikelola dengan prinsip syariah. Padahal kami sudah jauh lebih awal mengoperasionalkan itu. Iya, tapi baru itu. Betul, berangkat dari fatwa DSN MUI dulu, begitu kan ya. Kemudian keluar POJK-nya, dan sekarang alhamdulillah sudah secara legal ya menjadi kelompok tersendiri keluarga dana pensiun. Nah, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kalau secara garis besar mendukung, sangat mendukung, ya sangat mendukung. Peran OJK di sini sangat diperlukan. Karena kalau hanya bicara fatwa tanpa ada underlying regulasi yang clear dari OJK, tentunya kita nggak dapat berdiri secara utuh juga ya di market. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi kami juga ya, day to day activitiesnya ya, kita melihat bahwa regulasi ini cukup dinamis juga. Cuma cukup dinamisnya ini secara umum ya, kita nggak bicara syariah aja. Perlu ke kami sebagai industri atau tidak gitu kan ya. Beberapa hal memang, kalau dana pensiun ini gini, saya mau jelaskan kalau dana pensiun ini kadang, kemarin saya baru mengisi talkshow ya. Ini orang seringkali, apa kelemahan dana pensiun? Oh, kelemahan dana pensiun ngambilnya susah. Gimana menurut Mbak Elsa? Yang namanya dana pensiun kalau gampang diambil nggak jadi dana pensiun. Jadi kadang apa yang dilihat kacamata masyarakat kita ini ujung-ujungnya pemahamannya belum ke arah sana. Betul. Padahal kalau kita investasi kan tujuannya dulu apa? Kalau tujuannya hanya untuk misalkan konsumtif gitu ya, beli properti gitu atau jangka pendek, ya mungkin kita butuh instrumen yang sifatnya cukup liquid. Tapi kalau buat pensiun terlalu liquid, nggak akan tercapai tujuannya. Gitu kan ya? Nah, jadi sebagian orang bilang, oh ini nggak bagus. Padahal dengan adanya konsep yang bisa diambil kalau sudah memenuhi usia pensiun, tujuannya bakal tercapai gitu ya. Nah, dari sisi, balik lagi tadi ya, dari sisi regulasi mendukung atau tidak? Karena kalau Mbak Elsa pernah melihat di Undang-Undang P2SK tahu ya, nomor 4 tahun 2023, kemudian sekarang regulasi ini didetailkan lagi di POJK 27 tahun 2023 ya, itu diatur mengenai batasan minimal usia pensiun. Kalau dulu sebelum itu diatur, diundangkan, orang yang ikut program dana pensiun boleh pilih usia pensiunnya. Oh gitu. Bahkan di kami itu punya pilihan, rentangnya mulai dari 40 tahun. Bisa dipercepat 10 tahun. Artinya umur 30 aja kalau memutuskan mau pensiun dini, dalam tanda kutip mau ambil duluan dananya, dimungkinkan. Sekarang tantangannya OJK mulai mengaplikasikan konsep pensiun itu secara utuh. Di Undang-Undang dan POJK tadi diatur, pensiun nggak boleh lebih rendah dari 55 tahun. Dan waktu percepatannya, ya pengambilan lebih awalnya, diatur tadinya boleh 10 tahun, sekarang cuma 5 tahun. Nah, artinya apa? Lagi-lagi kelebihan ya. Bagi sebagian orang, kok jadi lama ya ngambilnya ya, jadi nggak fleksibel. Dari kacamata lain, loh, memang niatnya seperti itu. Ya, untuk mencapai tujuan pensiun harusnya emang dalam tanda kutip dipaksa untuk menabung secara jangka panjang, gitu ya. Nah, ini yang mungkin dari peran regulasi ya. Kadang kita lihat, oh, mungkin menyusahkan nih bagi industri, orang jadi nggak mau beli, ya nggak mau ambil produknya karena harus panjang berinvestasinya. Itu nggak begitu, ya. Tapi dari sisi lain juga sebenarnya niatan OJK, supaya dananya nanti lebih panjang dikelola DPLK sampai ke tujuan yang diinginkan, harusnya konsepnya memang seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kadang kacamatanya harus dilihat dari dua sisi yang berbeda. Nah, begitu. Solusi apa sih Pak untuk meningkatkan partisipasi pada masyarakat itu sendiri, dan juga terhadap terhadap masyarakat itu sendiri tentang terkait dengan pensiun syariah sendiri itu Pak? Baik ya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kita kembali kepada hal dasar tadi, pemahaman. Pemahaman ini bukan sekedar pemahaman kenapa pensiun itu penting. Ya, karena kalau hanya sekedar paham pensiun itu penting, dia belum tentu mau mengelola dananya di program DPLK. Tapi seberapa besar benefit yang akan diperoleh? Benefit itu manfaatnya. Ketika seorang nasabah, seorang peserta itu memutuskan, pensiun saya percayakan kepada DPLK. Nah, ini akan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi, gitu ya.
Kalau misalkan mereka sudah benar-benar aware pentingnya seperti ini, manfaatnya sedemikian banyak. Saya kasih contoh satu. Di dana pensiun ini, ya kalau dari sisi perpajakan, sangat banyak insentif yang akan diperoleh si peserta. Mau itu peserta pribadi, mau itu peserta institusi, ya pemberi kerja ya. Dari sisi pribadi, contoh yang paling gampangnya aja, iuran ke DPLK itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Jadi kalau Mbak Elsa misalkan kerja ya sebagai karyawan punya gaji 5 juta nih misalkan ya 5 juta kemudian Mbak Elsa bilang 500.000 tolong dipotong oleh HRD perusahaan untuk iuran DPLK. Oh ya. Jadi 5 juta di iuran DPLK berapa? 500 ya. Artinya yang kena pajak itu cuma 4.500.000. Ya, Mbak Elsanya untung. Oh enggak, Mbak Elsa enggak untung karena pajaknya ditanggung perusahaannya yang untung. Cuma kadang lagi-lagi enggak tahu dari mana. Emang benar bisa begitu? Orang masih meraba-raba. Kenapa? Karena masih kurangnya literasi tadi. Iya, Yang kedua, kalau kita gali lebih dalam, dikelola dalam bentuk investasi yang kompetitif. Investasinya di deposito syariah misalkan ya. Kita punya uang kita taruh di sana. Ada bagi hasil tiap bulan kan? Bagi hasilnya katakan 1 bulan 100.000. Apakah utuh kita terima? No. Karena 20%-nya hilang untuk pajak. Berarti kalau 100.000, sisa 80.000 menambah saldo kita. Tapi kalau dalam bentuk DPLK, pajak itu menjadi nggak ada. Karena instrumen investasi di DPLK kondisinya bebas pajak untuk deposito dan instrumen seperti sukuk, ya obligasi syariah begitu. Jadi ini udah 2 benefit nih terkait pajak ya, yang secara nggak sadar peserta itu dapat secara langsung ya dengan mengakses produk DPLK. Yang ketiga, ketika dibayarkan sebagai manfaat pensiun, uang pensiun bahasanya manfaat pensiun. Yang kalau itu dilakukan dari kantor Mbak Elsa langsung ke Mbak Elsa, sifat pajaknya adalah progresif tidak final. Apa progresif tidak final? Makin besar uang pensiun, pajaknya makin besar. Ya, katakan pensiunnya 750 juta, pajaknya bisa sampai angka 135 juta sendiri. Mau yang nanggung Mbak Elsa, mau yang nanggung kantornya, dua-duanya nggak akan senang. Tapi lagi-lagi alhamdulillah pemerintah kasih kita insentif. Kalau kantornya Mbak Elsa atau Mbak Elsa mengendanakan dana pensiunnya di program DPLK, pajaknya berkurang sampai dengan angkanya 35 juta. Ya, bayangkan selisihnya dari 135 ke 35 mungkin hampir 190 juta lebih ya. Nah, ini yang nantinya akan memberikan benefit maksimal. Nah, itu hadiah ya. Insentif dari pemerintah. Kenapa? Karena Mbak Elsa dan kantornya sudah mau mendanakan dana pensiunnya melalui DPLK. Kemudian kenapa kalau nggak di DPLK? Kacamata perusahaan. Perusahaan bisa saja simpan di cash flow internal. Kita sering lihat sekarang banyak aksi boykot ya, aksi boykot. Atau mungkin kalau mau lebih lama lagi yang masalah COVID dulu ya. Ini kan impact-nya banyak karyawan-karyawan yang mengalami pensiun lebih awal. PHK massal gitu ya. Perusahaan membayarkan uang kompensasinya, pensiun, pesangon, pajaknya tadi sifatnya progresif tidak final. Makin banyak orang yang dipensiunkan, makin banyak beban pajak perusahaan. Tapi kalau disimpan di DPLK bukan hanya pajak yang akan dapat insentif, tapi juga perusahaan dalam kondisi aman. Karena uangnya sudah didanakan di lembaga terpisah. Oh, mau PHK berapa orang, siap, perusahaan nggak akan terganggu cash flow-nya karena uangnya udah dipisahin secara aman di DPLK. Itu baru mungkin 2 dari sekian banyak ya benefit yang mungkin belum sampai pemahamannya ke masyarakat kita. Jadi lagi-lagi peran aktif kami masih sangat diperlukan. Seperti itu. Ya, berarti intinya solusinya itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri ya Pak. Ke konsep pemahaman yang harusnya menjadi problem dasar ya. Dan itu solusinya pun pasti nanti akan berangkat dari situ. Oke, baik. Kalau secara benefit ya, secara keunggulan produk, kami sih dari industri optimis ya. Ini produk yang sangat luar biasa. Bahkan dalam satu forum OJK sempat bilang dana pensiun, wahai dana pensiun gitu ya. Fabi'ai ala irobikum matukadziban gitu ya, nikmat mana lagi nih yang ente usahakan gitu ya. Udah benefit pajaknya dapat gitu ya, hasil investasinya kompetitif, harusnya menjualnya mudah dari sisi kami ya. Tapi ternyata kalau yang mau dijual juga belum paham produknya, ini tantangan tersendiri. Jadi begitu kira-kira. Saya mudah-mudahan cukup jelas dapat gambarannya ya. Ya Pak, alhamdulillah cukup jelas. Boleh Bapak kasih apa ya, kayak
closing statement gitu loh Pak. Oh, Gitu. closing statement Iya. ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman ya, khususnya seperti Mbak Elsa yang mungkin belum masuk kepada fase masa kerja ya, Iya. sehingga masih berstatus sedang Mahasiswa. menjalankan studi sebagai Iya. mahasiswa ya. Teman-teman, mungkin saya mohon izin ya, kita bangun awareness-nya tidak hanya pada saat mau bekerja ya. Jadi tagline kami di asosiasi, yuk siapkan pensiun itu dimulai sedini mungkin. Kenapa teman-teman? Karena cita-cita pensiun itu sejatinya kita yang punya ya. Mbak Elsa mau pensiun, mau butuh apa, berapa banyak yang dibutuhkan, apa yang mau dilakukan, desainnya Mbak Elsa sendiri yang ciptakan, Iya. bukan kantor Mbak Elsa ya. Jadi mindset masyarakat kita terakhir ini kebanyakan udah kerja saja sampai pensiun, sampai ujung pensiun nanti yang urus kantor. Padahal pensiun yang disiapkan kantor boleh jadi tidak cukup, apalagi kalau kantornya hanya mengandalkan program wajib seperti mohon maaf BPJS tenaga kerja. Oh iya. Makanya perlu ikhtiar dari Mbak Elsa nanti sebagai karyawan ya ketika bekerja ya, untuk mempersiapkan ini dengan ikhtiar pribadi. Salah satu bentuk ikhtiar pribadi untuk menciptakan pensiun yang ideal, memenuhi cita-cita pensiun, salah satunya adalah dengan mengikuti program seperti DPR. Nah, kira-kira itu.